Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama dan sebelum saya akan menopang saudara dalam segala pergumulan saudara, di dalam doa-doa saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara dalam kita menaikkan doa-doa dan seruan saudara kepada Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Matius pasal yang ke-11 mulai ayat 25 sampai ayat 30 saudara. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang Allah memberi kelegaan. Saudara, kata kelegaan adalah kata yang saya percaya semua kita merindukannya untuk mengalaminya saudara. Saya percaya setiap kita rindu mengalami kelegaan dalam hidup ini. Karena begitu banyaknya pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Ada berbagai situasi, ada berbagai kondisi, ada berbagai masalah, ada berbagai pergumulan yang beda satu dengan yang lain kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi dalam semuanya itu, satu yang setiap kita pasti merindukannya adalah kelegaan. Sekalipun beban berat menindih, ada kelegaan. Sekalipun persoalan terus datang silih berganti, ada kelegaan. Karena memang dalam kehidupan ini kita tidak akan bisa terlepas dari masalah, persoalan, tantangan dan sebagainya. Itu akan selalu ada, tetapi yang paling kita rindukan saat kita mengalami itu semua saudara, ada kelegaan. Apakah saudara rindu mengalami kelegaan dalam kehidupan saudara? Kalau saudara rindu, mari dengarkan terus renungan ini saudara, dan alamilah kelegaan dari Tuhan. Mari kita belajar bagaimana supaya kita mengalami kelegaan daripada Tuhan. Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai ayat 30, demikian firman Tuhan. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Puji Tuhan saudara. Adapun konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus memberi undangan kepada orang banyak, di mana dia berkata, "Marilah kepadaku." Dan keadaan orang yang dia undang itu, dia jelaskan di sana saudara, semua yang letih, lesu dan berbeban berat.
Jadi orang yang dia undang itu adalah orang yang keadaannya, kehidupannya, situasi hidupnya sedang letih lesu dan berbeban berat. Adakah saat ini saudara sedang mengalami letih lesu dan berbeban berat? Beban yang menindih kehidupan saudara membuat saudara letih. Beban yang menindih kehidupan saudara membuat saudara merasa lesu dalam kehidupan saudara. Kalau itu saudara, berarti saudaralah yang diundang oleh Yesus hari ini. Saya percaya setiap kita punya keletihan, setiap kita punya beban di dalam kehidupan kita. Dan hari ini undangan itu diberikan kepada saya dan saudara yang sedang mengalami kehidupan dalam beban berat, yang sedang letih lesu oleh karena beban berat kehidupan. Tetapi dalam keletihan itu kita tidak perlu putus asa, saudara. Dalam keletihan itu kita tidak perlu jenuh dan kemudian menyerah. Tetapi dalam keletihan itu yang perlu kita lakukan hari ini adalah meresponi undangan Yesus. Saudara sedang letih lesu, ada harapan. Saudara sedang berbeban berat, ada harapan. Setiap saudara yang mengalami letih lesu saat ini, ada harapan bagi setiap saudara. Kenapa saudara? Karena sekalipun beban saudara berat saat ini, Yesus berkata bahwa Dia mau memberi kelegaan bagi setiap kita, saudara. Dan kelegaan yang Tuhan beri adalah kelegaan yang sejati. Bukan kelegaan palsu yang bisa ditemukan di dunia ini. Bukan kelegaan palsu yang bisa didapatkan dari dunia ini. Tetapi kelegaan yang sejati yang Yesus berikan bagi setiap kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami kelegaan? Apa yang harus kita perbuat supaya kelegaan yang daripada Tuhan itu kita alami dalam kehidupan kita? Di ayat yang ke-28 dikatakan, saudara, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku. Jadi respon pertama yang harus kita lakukan untuk kita mengalami kelegaan dari segala beban berat kehidupan kita adalah meresponi panggilan Tuhan. Itu artinya kita harus datang kepada Dia. Kita harus mendekat kepada Dia kalau kita mau mengalami kelegaan. Karena Dia berkata, marilah kepadaku. Dia ingin kita datang kepada Dia. Dia ingin kita berserah kepada Dia. Dia ingin kita mendekatkan diri kepada Dia jika kita ingin mengalami kelegaan daripada Tuhan. Kenapa seringkali saudara kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah menjadi anak Tuhan, anggota gereja, beribadah, pelayanan dan sebagainya, tapi tidak ada kelegaan yang kita alami. Hidup terasa berat. Kelegaan itu tidak kita alami. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Mungkin karena kita jauh dari Tuhan. Karena sebenarnya kita masih datang kepada agama. Mungkin kita masih datang kepada gereja, tetapi belum datang kepada Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Yang Dia mau bukan saja kita datang untuk beragama, bukan saja kita datang untuk menjadi anggota jemaat di gereja, tetapi Dia ingin kita datang kepada Dia, dekat kepada Dia. Maka kita akan mengalami kelegaan, maka Dia akan menyatakan kelegaan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara, meresponi panggilannya untuk kita datang dan mendekatkan diri kepada Dia. Lalu yang kedua, Dia berkata, pikullah kuk yang kupasang. Saudara tahu kuk itu juga sendiri sebenarnya adalah beban. Tetapi Dia berkata di ayat 30, saudara, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beban yang Dia pasangkan itu Dia sebut sebagai beban yang enak dan ringan. Kuk yang enak dan ringan. Artinya, saudara, bahwa kalau beban yang Tuhan taruh itu kita siap pikul, beban itu akan disebut sebagai beban yang enak dan ringan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan ikut di sana. Itu sama seperti gambarannya, sama seperti induk lembu dan anak lembu sedang membajak, saudara. Lalu kemudian anak lembu itu juga ditaruh kuk dan induk lembu itu juga ditaruh kuk. Jadi sekalipun sebenarnya anak lembu itu ditaruh kuk, tapi beban itu sebenarnya ada pada induknya itu, saudara. Sehingga menjadi ringan bagi anak lembu itu. Itulah gambaran yang Yesus mau
kita jalani dalam hidup ini, di mana dalam beban yang kita pikul itu, Yesus ikut memikul beban itu. Dan tentu saja kalau dia ikut memikul beban kita, maka beban kita akan menjadi ringan. Dan itu akan menjadi enak, saudara. Kenapa? Karena sama seperti membajak, ada hasil. Ada sesuatu yang dihasilkan dari membajak itu, saudara. Demikian juga dalam hidup ini, beban kita itu bukan beban yang sia-sia ketika kita siap pikul. Itu bukan beban yang dipikul dengan sia-sia, tetapi beban yang dipikul itu menjadi beban yang enak dan beban yang ringan. Karena ada sesuatu yang akan, dampak yang akan terjadi dari sana, saudara. Ketika ada beban yang kita pikul dan kita pikul bersama dengan Tuhan, ada sesuatu yang akan terjadi. Ada keberhasilankah, ada mujizatkah, ada berkatkah, dan sebagainya. Jadi siap pikul beban, itu yang Tuhan mau, supaya kita mengalami kelegaan. Hadapi semuanya bersama dengan Tuhan, pikul semuanya bersama dengan Tuhan, maka kita akan sanggup menghadapi semuanya. Lalu kemudian dikatakan juga, saudara, dan ayat 29 itu, pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Yang Tuhan mau juga kita belajar dari Dia. Maka dengan demikian kita akan mengalami kelegaan ketika kita belajar dari Tuhan. Apa yang kita mau, yang harus kita pelajari dari Tuhan? Kelemah lembutan dan kerendahan hati. Itu yang Tuhan mau kita belajar. Kenapa hidup ini sulit, saudara? Karena tidak ada kelemah lembutan, tidak ada kerendahan hati. Apa yang membuat orang sulit? Kesombongan. Apa yang membuat orang banyak masalah? Tidak lemah lembut. Berapa waktu yang lalu ada orang yang disebut sebagai crazy rich, yang dia berkata, Tuhan saja bingung membuat aku miskin. Bayangkan kalimat itu, saudara, mengerikan sekali mendengarnya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kesombongan itu membuat dia hancur hari ini sehancur-hancurnya. Dengar, saudara, dengar. Dalam kita menjalani hidup kita, belajarlah karakter Kristus, kelemah lembutan, kerendahan hati. Jalani hidup dalam karakter Kristus, maka kita akan mengalami kelegaan. Jadi, saudara, hari ini kalau saudara rindu hidup saudara hidup dalam kelegaan, mujizat terjadi dalam hidup saudara, Tuhan menjawab doa-doa saudara. Yang pertama yang harus saudara lakukan adalah responi benar-benar panggilan Tuhan. Artinya datang kepada Yesus, mendekat kepada Yesus dalam perjalanan kehidupan saudara. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan, saudara, adalah pikul, siap pikulku. Pikul beban yang Tuhan taruh, karena ada tujuan dari semuanya itu. Lalu yang terakhir, belajarlah karakter Kristus, rendah hati, lemah lembut. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita akan berdoa bersama, dan kita akan terima jawaban daripada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama, saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu.
campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi.
Tuhan tolong kerjakan, kesembuhkan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat, yang menderita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah, Tuhan ulurkan tangan-Mu jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini.
Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin.